Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita sedang bepergian di tempat asing, tentu bisa jadi tersesat, menjadi bagian dari risiko dalam sebuah perjalanan yang kita belum mengenal daerah atau medannya. Terkadang saat memilih beberapa simpangan jalan justru mengantarkan kita pada jalan buntu. Begitulah hakikat di dunia dengan keterbatasan kita. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak kita ketahui. Ada hal-hal di dunia ini yang tak semuanya bisa berlalu sesuai kemampuan kita. Namun, bila ini diartikan pada jalan akhirat atau jalan dalam makna yang tersirat, sebenarnya jalan buntu itu tidak ada. Serumit apapun permasalahannya, pasti ada jalan keluarnya. Meskipun terkadang definisi jalan keluar tersebut tidak masuk di akal manusia. Sebab manusia sendirilah yang menyempitkan makna jalan keluar itu sendiri. Di samping memang akal manusia memiliki keterbatasan pikirnya. Masalah dunia yang tetap menjadi masalah. Namun jika kita mampu bersabar, bukankah pahala berlimpah menjadi balasannya? Masalah dunia yang masih menjadi masalah, namun jika kita dapat menghadapinya dengan tenang, karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kejernihan dan kewarasan jiwa turut berkontribusi menjadi proses yang mendewasakan? Bahkan bonusnya, masalah atau ujian turut menggugurkan dosa-dosa kita jika kita orang yang beriman. Ingatlah, jalan keluar tidak melulu berupa menghilangkan masalah 100%. Namun, jalan keluar bisa berupa ketenangan hati, legowo, sabar, dan ridho dalam melalui masalah tersebut. Saat hati bisa tetap tenang, maka dalam menghadapi ujian pun jadi lebih mudah. Ingat bahwasanya di balik ujian yang Allah SWT berikan selalu ada hikmah yang sebenarnya bermanfaat buat kita semua. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan, atau rasa gelisah, sampai pun duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barangkali ujian diberikan untuk mendewasakan kita. Barangkali ujian disajikan untuk menempa kita menjadi manusia yang lebih bijak. Barangkali ujian kepayahan dihadirkan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Barangkali ujian mampir untuk memberikan kita bala-bala bekal akhirat. Jalan buntu itu tidak ada. Sebab Allah SWT telah menakdirkan semua manusia memiliki garis terbaiknya. Barangkali benar jika menghadapi ujian bukan perkara mudah. Terkadang mengaduk-aduk emosi sebegitu dahsyatnya. Namun ketahuilah teman, bukan ujian yang membuat kita hancur. Tapi respon kita sendirilah yang jadi sebab kehancuran itu.
Misal kita gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi yang sesuai idaman kita, namun kita bisa merespon dengan sabar dan ikhlas, lalu belajar lebih giat dan mendaftar kembali ujian tahun depan. Bukankah hidup kita bisa tetap baik-baik saja? Bukankah tak mengapa kita berusaha lagi atau mencari mimpi yang lain? Misalnya memilih perguruan tinggi yang lain atau malah memilih bekerja terlebih dahulu. Namun jika hal tersebut direspon dengan dipikir berat bagian gagalnya, maka alih-alih bisa bangkit kembali, yang ada justru mungkin orang tersebut jadi depresi. Dan poin yang membuatnya depresi bukan ujiannya, namun respon negatifnya dalam menghadapi masalah tersebut. Lantas, bagaimana cara kita menghadapi ujian dengan tenang? Mengingat Allah dan Roh, ketahuilah ilmunya. Mengingat Allah tentu menjadi langkah pertama dan utama untuk memperoleh ketenangan. Sesama manusia yang punya ujian sama, belum tentu akan mendapatkan nilai pahala yang sama. Katakanlah si A dan si B sama-sama orang baik, namun si A Muslim yang memiliki keimanan kepada Allah SWT, sedangkan si B seorang yang tidak beriman, tentunya si B akan sia-sia kebaikan dan ketabahannya melalui ujian tersebut. Karena tidak ada keimanan kepada Allah SWT untuk bersabar menghadapi ujian tersebut. Bukankah hal tersebut menjadikan si B orang yang merugi? Oleh karenanya, niat menghadapi ujian karena Allah SWT menjadi suatu hal yang harus kita utamakan. Memprioritaskan mengingat Allah dengan berzikir dan membaca Al-Quran bisa menjadi langkah nyata yang bisa kita tempuh. Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir atau mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingatlah bahwasanya yang terlewat dari hidup kita berarti memang belum rezeki kita. Begitu pula yang sudah digariskan menjadi rezeki kita, insya Allah akan ada saja jalannya sampai pada kita. Apalagi yang perlu kita risaukan, kawan. Semoga kita senantiasa bisa tetap tenang setiap ada masalah yang hadir dan bisa bersabar dalam melalui ujian kehidupan. Demikian, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.